Hal tersebut diungkapkan Persatuan Pemuda Tempatan Nongsa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Batam, Senin siang. Menurut mereka, hampir seluruh perusahaan yang berdomisili di Nongsa hanya sedikit memperkerjakan masyarakat setempat. Bahkan, sebuah perusahaan 75% diisi oleh tenaga asing, sedangkan sisanya adalah masyarakat pendatang. Menurut Ketua DPD Perpat Edi, sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan pihak perusahaan yang berlanjut pada rencana kerjasama dalam sebuah MOU. Kerjasama tersebut dibuat agar pihak perusahaan komitmen dengan janji mereka. Sudah. Cuman kita memperkuat lagi sehingga memang porsinya dari kearifan lokal, porsinya dari pemberdayaan masyarakat tempatan itu lebih kuat lagi. Ini sebenarnya sudah harmonis, sudah ada berjalan. Nah, cuman kita rapikan lagi lah sehingga memang betul update masyarakat tempatan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan skill dan kemampuannya. Kita taruhkan di tempat yang mestinya di mana. Jadi yang jelas di sini bahwa ini adalah program kerja Perpat Kota Batam, khususnya masih diawali dengan wilayah Nongsa. Ya kebetulan Nongsa memulai dulu, nanti akan ke kecamatan lain. Nah, jadi mudah-mudahan percontohan lah di Nongsa ini kan, sehingga bisa launching, sehingga bisa mengakomodir, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tentunya sama-sama menjaga kondusifnya Kota Batam. Sementara itu pihak perusahaan mengaku dengan adanya MOU tersebut bisa saling membantu. Para pemuda tempatan juga diminta untuk meningkatkan potensi dan skill mereka. Kalau menurut saya ya Pak, dalam regulasi pemerintahan memang tidak ada, itu harus melalui LPTKS itu, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Tapi kalau memang ada dari perusahaan dan sekelompok lingkungan tempat tinggal mau adakan MOU, menurut saya tidak menjadi masalah. Tidak ada tekanan kok dari perusahaan tidak dapat tekanan kan? Itu punya kesadaran di mana mensejahterakan masyarakat kita di sekeliling perusahaan itu. Kalau menurut saya itu Pak. Jadi kalau pemerintah selagi tidak ada tekanan kedua belah pihak silakan. Nanti ini kan pemerintah itu kan bikin aturan, mereka tidak tahu di lapangan ya, bapak-bapak ya. Ya inilah masukan-masukan kita untuk ke pemerintah pusat melalui bapak-bapak kita anggota dewan supaya gimana untuk ada regulasi ke depan supaya benturan-benturan yang di lapangan tidak terjadi. Saya baru komunikasi dengan kepala pemerintahan Kabupaten Jaya, mereka punya regulasinya, ada diprioritaskan untuk daerah setempat Pak. Tapi itu melawan aturan tertinggi. Tapi saya rasa pemerintah setempat bisa kok, bisa membuat aturan. Menurut saya ya, menurut saya pemerintah setempat buat regulasi yang untuk melindungi tenaga kerja lokal, tapi dengan syarat harus punya kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan di sekitarnya. Itu. Jadi itu saran saya, perusahaan dengan bapak-bapak kita, sobat-sobat kita dari Perpat, berundinglah dengan sebaik-baiknya supaya pemberdayaan masyarakat kita di sekitar kita di lingkungan perusahaan bisa kita berdayakan. Misalnya dari perusahaan A, dia menggunakan tenaga kerja di Nongsa ya Pak ya, misal Nongsa. Oh saya butuh welder, ya dilatih dulu lah oleh perusahaan tanpa membebani anggaran APBD. Seperti Bapak ketahui APBD kita aja turun ya Pak ya, ya banyak pangkas. Ruslan M. Ali Wasim mengatakan, di Batam maupun secara nasional tidak ada regulasi yang mengatur tentang komposisi warga tempatan bekerja di sebuah perusahaan. Hanya saja, hal tersebut terkait dengan kebijakan perusahaan. Yang paling penting menurut Ruslan adalah, baik masyarakat maupun perusahaan sama-sama saling menjaga keberlangsungan roda produksi perusahaan dalam iklim investasi di Batam. Ya kalau kita bicara tentang regulasi secara ininya, acuannya jelas lah Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu kan gitu, Undang-Undang 13/2003 itu kan gitu ya kan gitu dia. Nah dalam aturan yang lebih spesifik, ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur tentang masyarakat kita tuh komposisinya harus sekian persentasenya dan sebagainya kan begitu. Tetapi ini tadi lebih dikedepankan kepada kearifan tadi itu, lokal konten itu ya, kearifan lokalnya. Ya karena ya
Ya logikanya saja lah, masa perusahaan berdiri di sini, masyarakatnya di sini hanya menonton, kan begitu tuh. Ya tentunya dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tentunya yang bisa menyerap tenaga-tenaga kerja di masyarakat sekitar itu, di radius sekitar tempat tinggal masyarakat di perusahaan itu berada, domisili perusahaan itu. Dalam rapat dengar pendapat ini, baik Perpat maupun pihak perusahaan sepakat untuk menuangkan keinginan masyarakat tempatan dalam bentuk MOU. Salah satu isi kerjasama tersebut adalah perusahaan Satu Pintu menghubungi Perpat jika membutuhkan karyawan. Nur Akadevi, Muhammad Rozi, Kilas 7 menginformasikan.